Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, walaupun hanya di dunia maya, tetapi kita berbahagia, kita bisa saling bertemu, menyapa. Dan oleh karena itu pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, yang kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan tentu ini adalah suatu karunia juga kita bisa sholat subuh di masjid, karena kita tahu 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, sehingga sholat subuhnya sendiri tentu jauh lebih dahsyat dari itu. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam ketaatan untuk sholat fardu secara tepat waktu di masjid secara berjamaah, khususnya bagi para bapak-bapak laki-laki. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan terminologi giroh, ya, giroh. Nah, ini sering kita dengar, tapi barangkali kita perlu merefresh apa makna dari kata giroh ini supaya menghasilkan suatu sikap mental pada diri kita sebagai seorang muslim, ya, untuk benar-benar cinta dan penuh gairah di dalam beragama, ya. Tentu dalam ini adalah agama kita, agama Islam. Kata ghirah dalam bahasa Arab secara literal, ya, bisa bermakna cemburu. Adapun secara terminologis, yakni semangat yang menggelora dalam setiap jiwa manusia. Terma ghirah hampir mirip bentuk ejaannya dengan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu gairah. Nah, tentu bahasa Indonesia ini yang mengadopsi dari bahasa Arab tentunya, ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana menggerakkan semangat atau spirit yang tinggi dan cinta seorang muslim kepada agama Islam yang telah dianutnya. Nah, kita sedikit breakdown, ya, bagaimana giroh ini dalam prakteknya, ya. Nah, yang jelas bahwa energi giroh, ya, ini giroh adalah sebuah energi karena semangat cinta, semangat untuk bergairah terhadap agamanya. Ini perlu terus kita cas setiap hari. Dan apa yang saya lakukan ini tentunya adalah bagian dari itu, ya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan teknologi, ya, memanfaatkan media yang tersedia untuk menggelorakan bagaimana saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, ya, mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada teman-teman dan sahabatnya. Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk kita giroh, ya, dan kita punya cara masing-masing untuk mengekspresikan giroh ini. Nah, teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Imran ayat 31, ya, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi atau mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini adalah di surat Ali Imran ayat 31 yang menegaskan atau bahkan memerintahkan kepada kita semua agar kita mengikuti Allah dan Rasul-Nya sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya, sehingga kalau ini kita lakukan maka Allah juga akan mencintai dan mengasihi kita. Dan tentu ini adalah yang kita harapkan,
kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah, dan kemudian kita punya misi di dalam kehidupan ini untuk kelak di yaumil kiamah, di alam akhirat sebagai kampung sejati kita mendapatkan ridho dari Allah, dan ridho dari Allah itulah yang menjadi pintu masuk kita ke surga. Kemudian yang berikutnya adalah Ghirah ini adalah iman yang tangguh dan kokoh seperti yang terlukis dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti kita cek ya. Karena tanpa iman yang tangguh pasti gairah berislam kita kurang kuat ya. Jadi saya selalu di awal tausiah ini selalu menegaskan bahwa karunia yang tertinggi, yang teragung dari Allah kepada kita adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itu kita akan selamat fi dunya wal akhirah. Dan iman dan Islam itu perlu terus kita pupuk, perlu kita rawat supaya tumbuh subur ya, makin hari makin mencintai Islam. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ekspresi dari sikap ghirah ini adalah diantaranya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini sering kita dengar, sering kita baca literatur terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Berlomba-lomba berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar ya. Kalau berbuat baik, mengajak kepada kebaikan relatif lebih mudah. Yang lebih sulit adalah mencegah perbuatan mungkar, kemungkaran. Setiap kita melihat adanya kemungkaran di sekitar kita, kita akan diuji bagaimana reaksi kita terhadap kemungkaran itu ya. Kalau kita punya ghirah, maka kita minimal ini dalam hadis Rasulullah yang sangat populer, bila kita melihat kemungkaran maka paling tidak kita kalau punya kemampuan ya, dengan tangan, artinya punya power, punya kekuasaan, maka itu kita lakukan, kemungkaran itu kita berantas ya. Tapi kalau itu tidak mampu kita lakukan, maka lakukanlah dengan lisan. Jadi paling tidak kita menyuarakan supaya kita mengajak orang mencegah ataupun melawan kemungkaran. Tapi kalau itu pun juga tidak bisa kita lakukan, maka minimal dalam hati kita menolak adanya kemungkaran itu. Dan ini adalah selama-lamanya iman, tinggal bagaimana pilihan kita. Nah, teman-teman sekalian, tentu dalam tempo yang relatif singkat ini saya tidak bisa menyampaikan bagaimana ghirah itu bisa kita maknai, kita pahami, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apa yang tadi saya sampaikan, paling tidak pertama bahwa ghirah atau rasa semangat di dalam beragama, mencintai agamanya, itu harus kita ekspresikan ya. Dulu pada tahun 2017 kalau tidak salah, atau 2016 karena 2017-nya Pilgub DKI yang diawali dengan adanya pada tahun 2016-nya peristiwa yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan aksi bela Islam ya. Karena ada seseorang ya yang kebetulan adalah kafir non muslim yang menghina, melecehkan dan menodai ajaran Islam ya, yang menodai Al-Qur'an, khususnya surat Al-Maidah ayat 51 ya. Itu sangat viral, sangat fenomenal, dan sampai sekarang masih terus kita ingat, sehingga kemudian setiap tahun diperingati adanya aksi bela Islam ya 212. Inilah bentuk dari ghirah itu. Ketika melihat kemungkaran, ketika melihat agamanya dihina ya, kemudian kita mengekspresikan untuk membela agama kita, itulah ghirah ya. Tetapi di kalangan umat Islam bermacam-macam ya. Ada yang kemudian acuh tak acuh, cuek begitu ya. Ada yang seolah-olah ingin bersikap netral ya. Karena sikap seperti ini sesungguhnya adalah tidak benar ya. Kita tidak boleh netral di dalam kehidupan ini ya. Karena adanya hak dan batil itu, kita jangan sampai kata Gus Bahak, membuat nilai dari hak kebenaran dan kebatilan itu menjadi setara. Kalau kita netral, tapi kalau kita memihak yang hak, yang kebenar, berarti kita menegaskan bahwa kebatilan itulah yang harus kita lawan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman.
Dan ini seperti selalu saya katakan adalah nasihat untuk diri saya sendiri, supaya dari waktu ke waktu kita makin mencintai agama kita, ya, dengan aksi-aksi yang nyata, dengan praktek-praktek yang nyata, semampu kita, ya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita punya energi, punya power yang lebih baik, maka lakukanlah giroh itu dengan sesuatu yang lebih punya dampak besar. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam arti power begitu, ya minimal pada diri kita, ya, kita rawat cinta kita terhadap agama kita, ya. Ketika misalnya Rasul kita dihina, kitab suci kita dihina, dalam hati kita ada perasaan marah, ya, kita terbakar hati kita, ya, kita ingin menegaskan bahwa itu adalah kehormatan kita. Jangan diam, jangan menganggap bahwa saya nggak mau ribut, saya nggak mau macam-macam, saya netral aja. Itu adalah sikap yang membuat antara yang hak dan yang batil menjadi setara, ya. Kata Gus Ba, tidak boleh. Kita harus menegaskan bahwa yang hak lebih tinggi daripada yang batil. Demikian teman-teman, sudah lebih dari 10 menit, ya. Tidak perlu panjang-panjang, ya, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan satu makna dan spirit baru bagi kita, sehingga ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih mencintai agamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah. Apabila saya di dalam menyampaikan kata-kata ini ada yang keliru, ada yang salah, itu semata-mata karena kedoifan saya atau kelemahan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.